Selamat pagi tim. Oke, hari ini kita mumpul bukan buat bahas SOP yang itu-itu aja ya. Kita mau bedah sesuatu yang lebih dalam. Kita mau ngomongin soal jantungnya perusahaan kita, DNA kita. Apa sih yang bikin kita ini smart dan juga beda? Ini bukan cuma soal gimana cara kerja, tapi ini soal siapa kita sebenarnya pas lagi di lapangan. Oke, kita mulai dari sini. Coba deh kita resapi sama-sama kalimat ini. Disiplin itu bukan tekanan. Disiplin adalah kehormatan. Ini penting banget, teman-teman. Maksudnya apa? Disiplin itu bukan tentang takut sama komandan, bukan tentang menghindari SP, bukan. Ini soal kita menghargai diri kita sendiri, menghargai seragam yang kita pakai ini. Coba deh, pegang ini sebagai fondasi dari semua yang akan kita omongin hari ini. Sip, kita masuk ke babak pertama ya. Nilai kita, jejak kita. Mungkin ada yang nanya, kok jejak sih? Gini, coba bayangin setiap hal yang kita lakuin di lapangan sekecil apapun itu, entah itu senyum ke pengunjung, cara kita ngasih arahan, sampai laporan yang kita tulis, semua itu ninggalin bekas. Itulah jejak kita. Jejak yang akan ngebangun reputasi tim, dan yang lebih penting, reputasi diri kita sendiri. Nah, nilai-nilai yang kita punya ini, anggap aja kayak kompas moral di kantong kita. Beneran deh. Pas kita lagi di lapangan, terus ketemu situasi yang bikin bingung atau genting, ya kan? Misalnya, ada pengunjung yang marah-marah atau salah paham sama teman satu tim. Nah, di saat itulah kita keluarin kompas ini. Dia yang bakal nunjukin arah yang benar, dia yang bantu kita buat ngambil keputusan yang profesional, dan yang paling penting, terhormat. Oke, sekarang saya mau ngajak kita semua buat refleksi sedikit. Coba jujur sama diri sendiri ya, nggak usah dijawab kencang-kencang, cukup dalam hati aja. Dari katakanlah 10 tugas terakhir yang kalian kerjain, berapa banyak yang selesai tepat waktu? Jawaban jujur dari pertanyaan itu, itulah cermin kita. Seberapa dalam sih nilai disiplin itu udah nempel di diri kita? Sekali lagi ya, ini bukan buat ngejudge, sama sekali bukan. Ini buat kita bareng-bareng sadar, biar kita bisa jadi lebih baik lagi. Baik, sekarang kita siap buat bedah DNA kita yang pertama, yaitu SMART. Teman-teman, SMART ini bukan cuma tulisan keren di seragam kita loh, bukan. SMART itu adalah pola pikir kita. Ini adalah cara kita bekerja dengan cerdas, dengan efisien, di setiap shift, setiap hari. Kita mulai dari huruf S. S itu untuk solusi. Dengerin baik-baik. Di lapangan, masalah itu pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Portal parkir tiba-tiba macet, pengunjung ada yang komplain, sistem lagi error, ya kan? Nah, yang ngebedain kita dengan yang lain tuh apa? Kita itu nggak buang-buang waktu nyari siapa yang salah. Otak kita langsung jalan mikirin satu hal. Oke, sekarang apa yang bisa gue lakuin buat beresin masalah ini? Nah, itu dia mentalitas SMART. Lanjut ya. Untuk menang. Tunggu dulu. Menang di sini bukan berarti sombong atau harus jadi nomor satu terus. Bukan itu. Ini soal mentalitas, soal mindset kita buat selalu ngasih yang terbaik yang kita bisa. Ada tantangan baru? Sikat aja. Bikin kesalahan? Ya wajar, namanya juga manusia. Tapi bedanya kita nggak nangis di pojokan. Kita langsung belajar dari kesalahan itu, bangkit lagi, lebih cepat, lebih kuat. Besoknya kita jadi lebih tangguh. Nah, itu baru namanya sikap pemenang. Berikutnya, A. Ini krusial banget. A untuk akuntabel. Coba lihat perbedaannya di layar. Cara kita itu jelas, tanggung jawab penuh, nggak ada tawar-menawar. Kalau itu area tugas kita, pos jaga kita, ya itu dunia kita. Aman nggaknya, beres nggaknya, semua ada di tangan kita. Kita bukan tipe orang yang lempar masalah ke orang lain, cari kambing hitam. Ada tugas, kita selesaikan, titik. Selanjutnya, R. Responsif. Rekan-rekan, di pekerjaan kita ini, detik itu berharga banget. Ada panggilan masuk di HT, langsung angkat, langsung jawab. Ada laporan kejadian, langsung gerak, jangan ditunda. Kenapa sih harus secepat itu? Karena responsif itu nunjukin kalau kita peduli. Jadi ini bukan cuma soal ngebut ya. Responsif itu adalah kombinasi dari 3 hal. Peduli, aksi cepat, dan tanggung jawab. Dan yang terakhir dari SMART, T. Untuk team player. Coba deh lihat seragam teman di sebelah kalian. Nama perusahaannya sama kan? Ingat ini baik-baik. Di sini nggak ada yang namanya Superman. Nggak ada. Yang ada itu super team. Kita ini satu kesatuan. Saling jagain punggung, saling bantu, saling ngingetin. Kalau tim kita solid, percaya deh, kerjaan seberat apapun rasanya jadi lebih ringan dan hasilnya pasti jauh lebih bagus. Oke, mantap. Fondasi SMART udah kita pegang erat-erat.
Tapi, kerja cerdas aja ternyata belum cukup buat jadi yang terbaik. Kita butuh sesuatu yang lain, sesuatu yang jadi pembeda, sesuatu yang bikin klien, pengunjung, bahkan orang lain ngeliat kita dan bilang, "Wah, tim yang ini beda." Nah, inilah DNA kita yang kedua, yaitu beda. Kenapa sih kita harus beda? Jawabannya simpel, karena jadi biasa-biasa aja, itu gampang banget dilupain orang. Dan kita ini bukan tim yang mau dilupain kan? Kita mau jadi patokan, jadi standar kualitas. Dan satu-satunya cara buat sampai ke sana, ya dengan berani jadi beda. Kita mulai dari B. B itu untuk berani. Berani di sini bukan berarti nekat atau sok jagoan ya, bukan. Berani itu artinya kita ngambil inisiatif waktu yang lain masih mikir-mikir. Berani ngambil keputusan cepat pas ada situasi darurat. Dan yang paling penting, berani bertanggung jawab atas keputusan itu, apapun hasilnya. Ingat teman-teman, diam di tempat itu jauh lebih bahaya daripada salah langkah. Kenapa? Karena kalau salah, kita bisa belajar. Kalau diam, kita nggak kemana-mana. Lanjut. Untuk energi, coba bayangin, kalian mau nggak sih lihat petugas yang jaga sambil lemes, muka kusem? Nggak enak banget kan dilihatnya? Nah, energi kita itu menular loh, kayak api. Kalau kita semangat, teman satu tim kita juga ikut semangat. Pengunjung juga jadi ngerasa lebih nyaman. Jadi, pasang semangat positif kalian dari awal shift. Bikin api semangat itu nyebar ke semua orang di sekitar kita. Kemudian D, untuk disiplin. Nah, ini dia. Kita balik lagi ke fondasi yang kita bahas di paling awal tadi. Disiplin itu soal apa? Soal harga diri kita. Soal kehormatan. Gini deh contohnya. Shift kita mulai jam 7, artinya jam 7 kurang kita udah siap di pos. Laporan harus masuk jam 5 sore, ya jam 5 teng laporan itu udah ada di meja atasan. Nggak perlu ditagih, nggak perlu diingetin. Kenapa? Karena kita punya kehormatan. Dan yang terakhir dari beda, huruf A. Untuk aksi. Kita ini tim eksekutor, bukan tim wacana. Simpel aja, punya ide bagus buat bikin antrean lebih lancar, jangan cuma diomongin, langsung lakuin. Ada komplain dari klien? Jangan dilempar-lempar, langsung selesaikan. Ingat, hasil itu datang dari tindakan, bukan dari sekedar rencana. Nah, sekarang kita gabungin semuanya. Smart dan beda. Ini bukan dua hal yang berbeda ya. Anggap aja ini kayak dua sisi dari koin yang sama. Nggak bisa dipisahin. Keduanya nyatu jadi satu. Dan itulah yang membentuk DNA kita. Kode genetik yang ada di dalam diri setiap anggota tim kita. Dan saya mau tegaskan satu hal penting. Smart and beda ini bukan cuma tulisan keren buat dipajang di dinding kantor. Bukan. Ini adalah panduan hidup kita di pekerjaan. Ini cara kita kerja, cara kita bersikap. Ini adalah sesuatu yang kita jalani setiap hari. Di setiap shift, di setiap pos, dalam setiap interaksi kita sama orang lain. Terus pertanyaannya, kekuatannya datang dari mana? Dari atasan? Bukan. Dari SOP? Bukan juga. Kekuatan terbesarnya datang dari dalam diri kita sendiri. Kita jadi smart dan beda itu bukan karena disuruh, tapi karena kita sendiri yang memilih untuk jadi seperti itu. Ada keinginan dari dalam hati buat jadi yang terbaik, buat bikin perbedaan, sekecil apapun itu. Sebagai penutup, saya mau kita semua bawa pulang kalimat ini dan resapi baik-baik, karena jadi berbeda adalah satu-satunya cara untuk jadi luar biasa. Rekan-rekan semua, jangan pernah mau jadi biasa-biasa aja. Jangan pernah puas jadi rata-rata. Kita adalah tim yang berani untuk jadi beda. Itulah jalan kita. Itulah DNA kita. Terima kasih banyak, tetap semangat di lapangan.